kesempatan kali ini, izinkan kakak akan menjelaskan sebuah materi tentang jenis-jenis karya sastra. Nah, sebelum kakak jelaskan apa saja jenis-jenis karya sastra, kakak akan menjelaskan apa itu karya sastra terlebih dahulu. Jadi, karya sastra adalah salah satu bentuk kreativitas manusia yang dituangkan melalui bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman, atau pesan moral. Nah, gitu ya untuk pengertian dari karya sastra. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Jadi, untuk jenis-jenisnya itu terdapat 3, yaitu yang pertama berdasarkan ragamnya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan bentuknya. Nah, untuk yang pertama yaitu berdasarkan ragamnya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Nah, untuk yang puisi itu adalah karya sastra yang bahasanya itu dipersingkat, dipadatkan, dan diberi irama sehingga mampu memberi kesan lebih dalam atau perasaan lebih dalam untuk bagi pembaca atau yang mendengarkannya. Gitu. Nah, untuk ciri-cirinya puisi itu ada 4, yaitu ada bahasanya itu indah dan kaya makna. Yang kedua yaitu terdapat irama, rima, dan najas. Yang ketiga tersusun dari larik dan bait. Dan yang keempat yaitu mengutamakan perasaan dan imajinasi. Nah, contoh dari puisi itu ada puisi berjudul Hujan di Bulan Juni. Itu karya Sapardi Djoko Darmono. Yang kedua yaitu ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang bahasanya itu bebas, tidak terikat oleh rima, irama, ataupun jumlah baris. Nah, biasanya ini prosa sering kita temukan pada cerpen, kemudian ada novel, dongeng, atau biografi juga bisa gitu. Nah, ada pun ciri-ciri dari prosa. Yang pertama yaitu bahasanya naratif, mengalir dan bebas. Yang kedua yaitu menjelaskan latar, tema, tokoh, itu seperti itu. Dan yang ketiga yaitu biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa secara runtut. Nah, ada pun contoh dari prosa yaitu ada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayo, siapa sudah pernah baca cerita itu? Sudah pernah? Oke. Nah, kemudian ada legenda Tangkuban Perahu, itu juga ada ceritanya. Nanti bisa dibaca lagi juga. Oke. Yang ketiga yaitu ada drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan. Nah, biasanya itu berupa dialog dan aksi para tokoh untuk menggambarkan cerita atau konflik. Nah, untuk ciri-ciri dari drama yang pertama yaitu ditulis dalam bentuk dialog. Yang kedua yaitu menggambarkan konflik secara langsung. Yang ketiga itu biasanya dipentaskan, ditampilkan di atas panggung. Nah, untuk contohnya itu ada wayang orang atau ketoprak. Siapa yang pernah lihat drama itu? Belum? Nah, nanti setelah ini kakak akan lihat ya. Setelah kakak selesai penjelasannya, nanti kita bakal lihat bersama-sama tentang drama wayang orang gitu. Oke, yang kedua yaitu berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, karya sastra itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sastra lama dan sastra baru. Kalau sastra lama itu adalah karya sastra yang hidup dan berkembang sebelum masyarakat itu mengenal tulisan dan dipengaruhi oleh gaya modern. Nah, biasanya sastra lama ini tuh dulu disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ada pun ciri-ciri dari sastra lama itu yang pertama bersifat anonim. Ada yang tahu anonim itu seperti apa? Jadi bersifat anonim itu pengarangnya itu tidak diketahui. Jadi namanya bersifat anonim. Kemudian yang kedua yaitu biasanya menggunakan bahasa kuno. Dan yang ketiga yaitu mengandung unsur mitos dan kepercayaan masyarakat. Dan yang keempat yaitu menggambarkan adat, tradisi, dan budaya. Kemudian contoh dari sastra lama yaitu kalau misal di puisi lama ada pantun, ada gurindam, ada syair. Kalau di prosa lama itu ada hikayat,
legenda, dongeng juga bisa. Dan kalau misal di drama lama itu ada wayang orang tadi atau di sandiwara rakyat juga bisa. Oke, masuk yang kedua yaitu ada sastra baru. Nah, sastra baru itu adalah karya sastra yang muncul ketika manusia sudah mengenal tulisan, dan biasanya tuh mengenal tulisan, perkembangan media, dan pendidikan modern gitu. Nah, karya itu lebih bebas, kreatif, dan biasanya mencerminkan pemikiran individual dari pengarang. Nah, ciri-ciri dari sastra baru yaitu yang pertama, pengarangnya jelas dan dikenal. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang bebas, kreatif, dan logis. Kemudian yang ketiga itu biasanya mengangkat masalah kehidupan nyata. Dan yang keempat itu biasanya bersifat penulisannya itu sistematis dan mengikuti aturan penulisan modern. Nah, contoh dari sastra baru itu ada novel Laskar Pelangi. Siapa yang pernah baca? Belum? Nah, nanti juga itu ada novelnya, ada ceritanya juga ada, filmnya juga ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu berdasarkan bentuknya. Karya sastra berdasarkan bentuknya itu ada dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau berdasarkan fiksi itu karya sastra yang berupa cerita rekaan atau imajinatif. Nah, biasanya itu ceritanya tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata, akan tetapi hasil karangan imajinasi dari pengarang. Ciri-ciri dari fiksi yaitu yang pertama mengutamakan unsur imajinasi. Yang kedua, latar, tokoh, alur, dan setting itu bisa dikembangkan secara bebas. Yang ketiga itu bertujuan untuk menghibur atau memberi pesan moral. Dan yang keempat itu memiliki unsur intrinsik seperti alur, tokoh, tema, latar, konflik, dan amanah. Oke, contoh dari fiksi itu ada novel, ada dongeng, ada fabel. Kalau fabel itu kan cerita tentang hewan. Nah, hewan berarti kan itu benar-benar tidak jadi di kehidupan nyata, seperti pada cerita yang ada di Upin Ipin itu kura-kura sama kelinci. Nah, itu kan fiksi, tidak terjadi di kehidupan nyata. Nah, yang terakhir yaitu ada non-fiksi. Non-fiksi adalah karya sastra yang memuat fakta, kemudian informasi nyata, dan kebenaran itu bisa dibuktikan. Nah, adapun ciri-ciri dari non-fiksi, yang pertama yaitu memiliki bahasa yang naratif dan jelas. Yang kedua, berdasarkan data dan peristiwa yang benar-benar ada. Yang ketiga, bersifat objektif, tidak dilebih-lebihkan. Dan yang keempat yaitu bertujuan untuk menjelaskan sesuatu atau memberi pengetahuan gitu. Nah, contoh dari non-fiksi ini yaitu ada laporan, ada karya ilmiah, ada esai, ada biografi, ada autobiografi, dan lain sebagainya. Oke, gitu ya buat adik-adik semuanya untuk siang hari ini. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan karya sastra, jenis-jenis karya sastra dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan siang hari ini bermanfaat, dan nanti kalau misal kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, cukup sekian.